Gimana ini yang kemarin ini lagi masih bekerja sih? Udah bisa udah asis belum mungkin nanti kalau kerja sih. Kayaknya ini bakal yang benar sih udah cocok sama ini. Jadi apa? Ini tambah lagi ya temen biar agak ini biar lebih nanti asistensi ke atasan kan kita ada rapat itu ada rapat tapi ngomong teman kita lagi gimana ya? Soalnya dia kan juga punya kerja yang harus dikerjain dia. Ya bagiannya mungkin saya tahu. Ya di mana itu ya? Bagiannya Aska ya? Iya Aska. Mana ya Aska? Ini udah kita setuju nih. Mungkin dia datang lagi. Dia juga dua hari nggak datang. Nggak pernah masuk. Kalau kita masuk ke mana? Kita tahu setuju. Ada ya? Kalau sendiri sih dia takut banget loh. Iya kan? Ini filenya dapat juga kan? Iya. Kita udah lihat kan? Ini simpan dulu. Ntar kita ini aja sama Asis dulu. Ntar kalau soal Aska kita bahas sama. Selamat siang semua. Siap. Ada yang lihat Aska nggak? Saya belum datang ya. Belum. Jadi nanti saya balik lagi ya. Iya kan benar kan? Jadi jualan 4 bulan ini terpaksa. Iya sih sebenarnya kemarin. Ini gimana ya? Dia juga pada kabar. Kita belum mau dirapati nanti kalau kalau perlu kita harus dulu. Nanti kan ada masih tahu kita juga mau jual apa itu kan jadi kita harus punya upaya antar kita harus fokus kerja. A few moments later. Aska belum datang juga ya? Belum Pak. Udah 2 hari loh udah nggak datang. Iya Pak. Kami juga ada dapat kabar dari dia sih Pak. Udah kalau gitu nanti siang jangan lupa ya rapat biasa. Kita ada bahas ya. Oke, terima kasih Pak. Ini sih kayak bagian saya belum selesai. Karena dia dari kemarin belum masuk. Aska tadi belum nggak masuk juga kan? Iya. Kayaknya untuk rapat selanjutnya kita perlu bahas Aska. Gimana kita akan kita? Ini tinggal diperbaiki sedikit aja sih nanti. Mungkin untuk masalah Aska nanti kita perlu bahas lagi. Mungkin untuk proyek ini kita coba lagi. Itu berapa ya? Mana ya soal Aska tadi yang ditanya Mbak Ini? Itu belum sih. Tapi menurutku kita cari tahu dulu nggak sih dia itu kerja apa. Terus entah dia ada masalah kita nggak tahu juga. Tapi menurut kalian gimana? Karena dia kan juga soalnya nggak ngasih kabar, jadi kita perlu cari tahu dulu sebelum kita ngasih tindakan apa. Ya jangan ngajakin kita sebenarnya bela dia dulu, kita kasih ini dulu apa sih alasan kalau kita itu harus nyari tahu kabar dulu sama dia. Jadi nanti ada satu orang yang nyampein bukan ini hasil rapat diskusi kita gitu. Itu mungkin bilang ke atasan kita kalau kita coba cari tahu keadaan Aska dulu. Aku setuju nggak sih?
Selamat siang semuanya. Selamat. Kita mulai rapatnya ya. Kita lanjutin dari pembahasan kemarin, kita akan membahas ASKA. Jadi kalau menurut kalian gimana untuk kelanjutannya ASKA? Oh ya Pak, ya jadi kemarin itu kami udah rembukin bersama teman-teman yang lain. Jadi kalau menurut pendapat kami lebih baik kita nyari tahu dulu Pak, dia kenapa nggak datang. Mungkin kami akan coba chat atau datangin kosnya. Pokoknya kami akan cari tahu dia itu kenapa dan lagi di mana. Gitu sih Pak. Jadi menurut Bapak gimana? Menurut saya sih harusnya ASKA udah dipecat saja sih. Tapi maaf Pak, saya mau bertanya, apa alasan Bapak untuk memecat dia? Karena ASKA itu kan udah nggak masuk 2 hari ya, karena berdasarkan peraturan perusahaan, kalau dia udah 2 kali nggak masuk tanpa izin, harusnya sudah dipecat. Tapi Pak, kan kita juga nggak tahu keadaan Aska gimana, entah dia lagi sakit atau lagi berduka. Lebih baik kita cari tahu dulu dia kabarnya gimana. Mohon maaf Pak, kalau pernah Pak berbeda sampai 1 hari untuk cari tahu Pak Asma. Baik, saya tunggu kabarnya untuk besok. Jadi saya kasih keringanan 1 hari. Jadi kalau memang 1 hari itu ya tidak masuk, saya akan pecat dia. Baik Pak. Baik, sekian untuk rapat kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Agatha Rosita Siregar dengan NIM 121250084 dari kelas Etika Profesi RC. Di sini saya akan menjelaskan apa hubungan simulasi kasus yang telah kami buat dengan etika profesi. Ketika berurusan dengan situasi semacam ini, hubungan dengan etika profesi dapat berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, penting untuk tetap menghormati otoritas senioritas dan pengalaman atasan. Yang kedua, nilai-nilai seperti komunikasi yang jelas, penghormatan pada berbagai perspektif, dan kerja tim menjadi relevan dalam menghadapi perbedaan pendapat ini. Menjaga sikap terbuka, menjelaskan alasan di balik pandangan Anda dengan sopan, serta bersedia berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik merupakan bagian dari mengimplementasikan etika profesi dalam situasi semacam ini. Jadi, kasus ini terkait dengan beberapa prinsip etika profesi seperti komunikasi terbuka, penghormatan terhadap pengalaman, serta kejujuran dalam menyampaikan pandangan. Penting untuk mencoba memahami sudut pandang atasan yang lebih senior sebelum menjelaskan lagi mengapa opsi A dianggap lebih sesuai. Selain itu, penting juga untuk tetap menghormati keputusan atasan. Namun, memberikan argumen yang kuat untuk mendukung pandangan Anda, hal ini memperlihatkan kesetiaan pada nilai-nilai etika sambil menjaga hubungan profesional yang baik. Berdasarkan studi kasus tersebut, hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk etika profesi adalah yang pertama, apabila kita sebagai atasan, kita harus berlaku tegas dan berlaku adil sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dengan bukti yang jelas. Apabila kita sebagai staf, hal yang perlu kita perhatikan adalah pergunakan hak untuk mengutarakan pendapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, di balik itu kita harus patuh dengan aturan yang ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Basari Nenggolan dengan NIM 121250033 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai hubungan antara etika profesi dengan cuplikan video yang baru kami buat. Etika profesi memiliki peran yang signifikan dalam penanganan perbedaan pendapat dengan atasan yang melibatkan beberapa hal. Yang pertama, respect dan hormat. Etika profesi menuntut pekerjaan penghormatan pada otoritas atasan. Ketika ada perbedaan pendapat dengan atasan, penting untuk tetap menyuarakan pandangan dengan sopan dan menghormati keputusan yang diambil. Dan contohnya, menghargai keputusan diambil oleh atasan. Yang kedua yaitu kejujuran dan keterbukaan. Dalam etika profesi, pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan perbedaan pendapat kepada atasan. Transparansi dan kejujuran adalah hal yang sangat
adalah hal yang sangat penting untuk dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah pendekatan yang konstruktif. Yang keempat yaitu penerimaan terhadap keputusan. Dalam etika profesi, kita dituntut untuk penerimaan terhadap keputusan yang benar. Jadi ketika hal tersebut kita rasa benar, itulah hal yang harus kita lakukan. Yang kelima adalah kerahasiaan dan etika informasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perbedaan pendapat dengan atasan, kita dapat memelihara hubungan yang baik dan profesional, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Berdasarkan kasus tersebut, hubungannya dengan etika profesi adalah untuk tetap menjaga kehormatan dan sopan meskipun terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua, dalam menyelesaikan suatu masalah harus dilakukan secara musyawarah dalam suatu organisasi. Yang ketiga, seorang atasan harus tetap bersikap adil terhadap seluruh karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahrul Joshua Manulang dengan NIM 121250139. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan etika profesi dengan video sebelumnya. Saya jelaskan sedikit, etika profesi memiliki peran yang penting, signifikan dalam penanganan perbedaan pendapat dengan atasan. Yang pertama ada respect dan hormat. Etika profesi ini menuntut penghormatan pada otoritas atasan. Ketika ada perbedaan pendapat, penting untuk tetap menyuarakan pendapat, pandangan dengan sopan, menghormati keputusan yang diambil. Lalu yang kedua ada kejujuran dan keterbukaan. Etika profesi menekankan pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan perbedaan pendapat kepada atasan. Transparansi dan kejujuran adalah hal yang sangat dijunjung tinggi.